Setelah di video sebelumnya kita bahas soal bagaimana kita perlu ya merevisi misi dan visi pribadi. Nah, pertanyaan berikutnya muncul nih ya. Gimana kalau saya merasa bahwa perlunya yang saya revisi atau saya tinjau ulang adalah visi dan misi saya sebagai seorang pemimpin. Kebetulan misalnya ya ada orang yang memang baru diangkat nih, dipromosi di awal tahun ini sebagai seorang pemimpin tim, atau ada yang sudah diangkat sebagai pemimpin sejak lama tapi kemudian mulai merenungkan ya apakah saya sebenarnya sudah menjalankan tugas dengan baik apa enggak, apakah saya sudah menjalankan peran saya atau dengan optimal apa enggak sebagai pemimpin. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita sebagai pemimpin bisa kemudian merumuskan visi kepemimpinan kalau belum punya, atau meninjau ulang, merevisi visi kepemimpinan kita supaya bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di Dunamis Insight ya. Kita akan bahas soal sebenarnya yang disebut dengan visi kepemimpinan itu apa. Nah, banyak yang mengira bahwa kalau bicara soal visi kepemimpinan pasti itu bicara soal sesuatu yang besar gitu ya. Yang disebut pemimpin yang memiliki visi adalah pemimpin di level perusahaan misalnya, atau level direktur lah minimal, kalaupun bukan merupakan CEO-nya ya. Sehingga pemimpin di level tengah, apalagi tengah agak ke bawah gitu, itu tidak merasa perlu untuk punya visi kepemimpinan. Nah, padahal sebenarnya visi itu istilah yang sangat luas ya, yang sangat perlu untuk direnungkan oleh pemimpin di level apapun. Lah, kalau dilihat di video sebelumnya, yang namanya kita sebagai pribadi saja itu perlu punya visi kepemimpinan diri kan, personal vision statement ya, mission statement. Apalagi kita memimpin orang lain ya, berapapun jumlah orangnya, jadi pasti perlu sekali. Nah, kalau dilihat logikanya begini ya, kita bahas dulu soal mengapa visi kepemimpinan itu penting. Pertama adalah salah satu definisi kepemimpinan yang mungkin banyak kita akan temukan. Kalau kita summary adalah bagaimana kepemimpinan itu adalah proses untuk menggerakkan ya tim atau orang lain, ya, sekelompok orang mencapai tujuan bersama, tujuan tertentu. Nah, tujuan bersamanya itu apakah tujuan yang ditentukan sendiri oleh tim itu atau tujuan yang ditentukan oleh organisasi misalnya gitu ya. Jadi company meng-assign sebuah tim kemudian meminta mereka mencapai tujuan itu, dan nah proses menggerakkannya itu disebut sebagai leadership. Nah, tantangannya dalam menggerakkan manusia itu ternyata tidak semudah itu untuk digerakkan gitu ya. Manusia punya beberapa dimensi ya. Kalau di dalam whole person paradigm yang dipakai oleh Pak Stephen Covey, punya 4 dimensi. Nah, punya dimensi tubuh, punya dimensi jiwa, punya dimensi fisik ya, punya dimensi pikiran. Nah, visi tim atau bisa dikatakan sebagai arah tim itu sebenarnya berfungsi untuk menggerakkan pikiran. Ya kan? Jadi manusia itu kan makhluk yang memang digerakkan oleh tujuan, oleh alasan. Ya, jadi kalau manusia punya alasan yang kuat, punya tujuan yang kuat, dia akan melesat gitu ya. Kalau manusia tidak punya tujuan yang kuat, ya dia akan mengeluarkan effort ala kadarnya. Jadi ya bisa kita banyak temui ya orang-orang yang hidupnya itu ya sangat santai ya, tidak sungguh-sungguh, kemungkinan itu tidak punya tujuan yang sangat kuat untuk dia capai. Nah, pada saat seseorang bergabung dalam sebuah tim, dia tentu ada 2 kemungkinan. Dia punya tujuan pribadinya atau dia tidak punya tujuan yang clear gitu. Ya kan? Nah, bayangkan orang yang seperti ini ada di satu tim bareng-bareng yang lain. Jadi either semua, misalnya kita punya anggota tim 5-10 orang gitu ya, itu either mereka punya tujuan masing-masing saja gitu ya, atau mereka tidak punya tujuan sama sekali gitu. Jadi hidup mengikut arus aja. Nah, dua-duanya sama-sama problematik kan. Nah, maka supaya mereka bisa bergerak mencapai tujuan bersama, ya mereka perlu memahami ya tujuan bersama itu apa. Ya kan? Nah, tantangan di organisasi adalah tujuan bersama, let's say itu berupa sebuah target ya, diberikan pada organisasi, memang itu sesuatu yang sangat real, sangat spesifik. Hanya saja target organisasi tidak langsung bisa menggerakkan pikiran seseorang, karena selain manusia itu adalah makhluk yang butuh tujuan, manusia juga butuh tujuan yang bermakna bagi dirinya. Ya kan? Nah, target yang diberikan company bisa bermakna bagi dirinya karena beberapa hal ya. Pertama adalah si karyawan atau si anggota tim menemukan relasi antara target timnya dengan target pribadinya. Ya kan? Jadi misalnya, kenapa sih orang yang bekerja, let's say misalnya sebagai dokter gitu ya,
dengan target pekerjaan yang luar biasa, beban yang luar biasa, kok masih menjalani target itu. Ya kadang-kadang dokter kan nggak semuanya juga kaya ya, ada yang masih struggle gitu. Kenapa kok tetap dijalani? Ya karena antara target dari rumah sakit misalnya ya, untuk menangani pasien sejumlah tertentu untuk kasus tertentu, dengan target dirinya, yaitu memang dia ingin mengabdi ya pada kemanusiaan, itu bertemu gitu. Dan disitulah sebenarnya orang menemukan maknanya dan kemudian mau sama-sama mengikuti target, mencapai target itu. Nah, problemnya adalah tidak semua orang seperti itu ya. Tidak semua orang menemukan sendiri makna dari target yang diberikan kepada dia bagi dirinya ya. Nggak semua orang seperti itu. Kebanyakan orang perlu dibantu. Ya, kebanyakan orang perlu disupport, diajak diskusi, diajak dialog untuk menemukan makna dari target bagi dirinya. Nah, disitulah kita kemudian perlu memiliki tidak hanya sekedar target, kita perlu memiliki visi dari sebuah tim. Mengapa? Mari kita pakai definisi sederhananya. Bedanya visi sama target kita udah bahas di video sebelumnya ya. Jadi visi itu target juga, tapi bersifat jangka panjang gitu ya. Real tapi jangka panjang. Jadi belum possible sekarang, jangka panjang. Sementara target itu biasanya spesifik, KPI, target OKR itu spesifik di jangka pendek yang bisa di-achieve mungkin di hitungan bulan atau hitungan tahun. Setahun misalnya paling lama ya. Nah, target yang spesifik itu memang memudahkan orang untuk mengeksekusi. Tetapi sekaligus dia tidak langsung bisa membuat orang mengambil makna. Sementara target yang besar yang jangka panjang yang disebut sebagai visi itu masih agak abstrak biasanya. Biasanya kalau sudah disebut visi ada sih indikatornya, tapi masih agak abstrak. Menariknya adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang atau visi, dia punya kekuatan untuk menyatukan banyak kepentingan. Ya kan? Contoh sederhana ya, kalau organisasi ya, kita pakai contoh organisasi. Organisasi pengen punya visi ya, anggaplah visinya bentuknya pengen menjadi yang nomor 1 di industri misalnya gitu. Bagi organisasi, itu kan indikatornya adalah mungkin revenue, mungkin market share, ya kan, mungkin penghargaan segala macam bagi company ya. Tetapi menariknya, bagi individu mungkin nggak terlalu ngefek ya, company-nya tuh misalnya revenue-nya sekian segala macam. Tapi dengan kata-kata menjadi nomor 1 di industri, si karyawan bisa relate dengan hal itu, misalnya dengan mengatakan, oh saya bakal bangga nih kalau saya bisa bekerja di perusahaan yang nomor 1 di industri. Oh, kalau nomor 1 di industri kan berarti saya bisa melayani ya sekian banyak orang dalam bidang saya. Oh, saya akan punya makna dalam hal itu. Jadi makna itu didapatkan sendiri oleh tim ketika dia melihat relasi antara dirinya dengan visi. Nah, itulah sebabnya tidak cukup hanya pemimpin bicara target, dia perlu bicara visi. Nah, pertanyaan visi itu apa sih? Pertanyaan visi sebenarnya sederhana, jawabnya yang tidak sederhana. Pertanyaan visi adalah kira-kira dalam jangka panjang ya, tim yang kita berada di dalamnya ini akan menjadi seperti apa? Apa yang akan dikontribusikan oleh tim kita di masa yang akan datang? Nah, itu yang disebut sebagai visi tim gitu ya. Nah, visi tim ini ya adalah bagian ya dari visi kepemimpinan kita. Kita sebagai pemimpin perlu merumuskan itu. Ada beberapa angle untuk merumuskannya ya. Angle pertama adalah kita mengambil langsung dari organisasi. Jadi kita bertanya kepada pimpinan-pimpinan kita ya, apa sih yang di-expect dari tim saya gitu ya. Jadi kalau tim saya masih tetap relevan ya beberapa tahun yang akan datang, apa yang diharapkan organisasi dari tim saya. Nah, itu angle yang pertama. Jadi kita bertanya. Misalnya ternyata pimpinan kita bilang bahwa misalnya ini tim inilah ya, tim finance accounting misalnya. Ya, kamu atau kalian sekarang memang sudah memenuhi ya target-target sebagai tim finance accounting dalam hal pelaporan, analisa keuangan dan segala macamnya ya. Tapi kalau kita lihat di luaran gitu ya, itu organisasi lain sudah sampai pada tahapan tim finance accountingnya bisa ngasih insight bisnis gitu ya, bisa menjadi finance business partner gitu ya, kasih masukan-masukan insight tentang dari sisi keuangan bagaimana organisasi kita bisa lebih profitable misalnya gitu. Nah, saya belum melihat itu, kalau bisa kalian menjadi seperti itu. Nah, itu adalah visi yang dikemukakan oleh pimpinan. Kita bisa ngambil dari sana, lalu kita coba olah bersama tim kita. Karena kalau kita berhasil memenuhi visi tersebut kan berarti tim kita akan terus relevan ya sampai beberapa tahun ke depan. Nah, tapi pengejawantahannya gimana nih? Nah, itu yang didiskusikan sama tim kita. Itu angle pertama.
masalahnya tidak semua leader seperti itu. Kadang-kadang ada leader-leader yang memang ditanya begitu jawabannya nggak terlalu jelas ya. Saya nggak enak ngomong secara belak-belakan di video ini, tapi teman-teman mungkin tahu lah ya berbagai jenis leader ya, ada yang jawabannya tidak terlalu jelas. Jadi gimana dong? Nah, angle yang kedua sebenarnya kita melihat dari apa yang terjadi di industri atau di masyarakat. Ya, tim kita seringkali kan adalah tim yang juga ada di apa namanya di organisasi lain. Tim procurement, tim finance accounting, tim human capital, tim operation gitu ya. Itu kan rata-rata ada di banyak organisasi lain. Dan kita bisa berkaca kepada mereka sudah sampai mana sih perkembangan kontribusi yang mereka berikan kepada organisasinya. Kalaupun tidak di industri yang sama, kita bisa berkaca kepada industri yang berbeda. Ya kan, tim risk management ya, di teman-teman kerja di organisasi misalnya tim risk management di perusahaan perbankan misalnya gitu ya. Nah, kalaupun di industri perbankan nggak ketemu sesuatu yang baru, yang sophisticated atau organisasi teman-teman termasuk yang apa namanya yang cukup baik lah gitu ya, udah cukup tinggi implementasi di industrinya. Ya, carilah di industri yang lain gitu ya. Carilah inspirasi di industri yang lain. Memang tidak akan langsung plek-plekan, tetapi inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Jadi kita melihat ya, di bidang yang kita jalani ini, tim kita itu bisa berkembang sampai sejauh mana sih. Ya, bacalah penelitian-penelitian, survei-survei, lakukan benchmarking ya. Ikuti misalnya komunitas sehingga kita dapat update knowledge yang cepat gitu, yang akurat, yang terkini lah tentang perkembangan di bidang kita gitu. Nah, itu angle yang kedua gitu ya. Jadi visi tim berangkat dari sana. Nah, tapi visi tim juga bisa berangkat dari dalam ya. Dari dalam itu dengan cara mengakses kondisi tim kita. Kondisi tim kita tuh bagaimana? Misalnya apakah tim kita saat ini sudah memenuhi standar kinerja minimal yang disyaratkan organisasi? Nah, itu ada dua kemungkinan. Ada yang sudah, tiga lah kemungkinannya ya. Ada yang sudah, ada yang belum, jadi masih di bawah standar. Ada yang sudah melampaui. Nah, itu kemungkinannya kan tiga. Ya kan? Nah, apapun jawabannya, kita kemudian bisa mengakses mundur ya. Yaitu dengan menganalisa ya, bagaimana kapabilitas tim kita untuk memenuhi kinerja tersebut. Misalnya, contoh yang paling mudah ya, kalau kita masih berada di bawah standar kinerja yang diharapkan, berarti ada kapasitas yang juga minimal yang belum terpenuhi. Kompetensi atau keahlian minimal di tim kita belum terpenuhi. Entah dari sisi jumlah atau dari sisi kemampuannya, skillnya, soft skill, hard skillnya pasti ada yang kurang sehingga target itu belum terpenuhi. Gitu. Nah, bagaimana dengan pas? Ya, targetnya terpenuhi pas. Nah, sama kita juga bisa melihat kalau terpenuhi pas berarti anggaplah kemampuan tim kita itu sudah memenuhi, anggaplah begitu. Pertanyaannya di masa depan apakah kompetensi ini cukup gitu untuk terus bisa mencapai target. Saya kasih contoh yang mungkin obvious yang kelihatan ya. Misalnya teman-teman memimpin tim sales ya. Nah, tahun ini achieve target, pas lah gitu achieve target. Nah, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ya kayaknya sih kemampuan tim saya cukup baik ya untuk mencapai target. Tapi kan kita tahu bahwa pencapaian pas di tahun ini, di tahun depan belum tentu loh. Ya, tahun depan pesaing kita nggak diem aja, tahun depan industri kita juga nggak diem aja. Sehingga otomatis pasti harus ada kapabilitas yang ditingkatkan. Dan kemungkinannya beberapa. Apakah memang betul ada skill yang bisa di-upgrade ya, atau belum rata ya. Tahun ini ke-achieve tapi sebenarnya kita masih tergantung dengan beberapa orang sales yang sangat kompeten, sementara sebagian sales masih kurang kompeten sehingga targetnya memang lebih kecil ya, lebih junior misalnya. Nah, itu kan berarti muncul lagi tuh peluang development gitu kan. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah above target. Berarti orang-orang saya bisa diasumsikan kompetensinya baik, bahkan mungkin di atas rata-rata. Pertanyaannya, mereka punya masa depan apa? Ya kan? Jadi bisa jadi tim kita tuh punya potensi untuk berkembang di masa depan, cuman belum ada yang lihat, belum ada yang serius mengembangkan. Ya kan? Anggaplah ada yang misalnya potensial menjadi leader misalnya, kan tidak serta-merta ada posisi langsung mereka bisa menduduki, kan kita perlu tanda kutip menjual mereka, tanda kutip mengembangkan sisi leadership mereka supaya ready gitu ya, kalaupun nanti posisinya udah ada ready. Nah,
3 skenario tadi itu bisa menjadi bagian dari visi kepemimpinan kita. Saya ya melihat kondisi tim saya di bawah target pencapaiannya, berarti saya punya visi kepemimpinan, saya pengen pastikan orang-orang di tim saya itu kemudian punya kompetensi yang memadai gitu ya. Saya melihat tim saya itu kompetensinya cukup untuk masa sekarang, tapi di luaran sana industri sudah sangat berkembang, saya mau ajak tim saya untuk berkembang, misalnya naik level dari apa menjadi apa gitu kan. Nah, kemudian atau mungkin saya melihat tim saya punya potensi menjadi leader, maka saya punya visi kepemimpinan bagaimana orang-orang yang potensial itu kemudian tidak cuman punya kesempatan ya, pada saat ada kesempatan dia bisa ambil, tapi juga dia sudah ready dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi leader. Nah, itu angle yang dari dalam ya. Kita melihat bagaimana kondisi tim di dalam, kemudian kita pasang visi kepemimpinan yang nanti diturunkan menjadi target kepemimpinan gitu ya, supaya betul-betul itu bisa menginspirasi tim kita. Nah, karena angle yang dari dalam ini menarik ya. Kadang-kadang saat tim sudah mencapai target, pemimpinnya merasa puas, ya, dia nggak memikirkan ya lebih jauh lagi timnya bisa berkembang seperti apa. Nah, orang-orang yang bagus mulai bosan, dan orang-orang yang bosan ini gampang pergi gitu ya. Kalaupun misalnya mereka nggak bosan pun, ya banyak dilirik oleh perusahaan lain dan banyak di approach, bukan cuma dilirik ya, di approach oleh perusahaan lain dan gampang hilang juga gitu. Nah, tersisalah kita dengan orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja atau malah low kemampuannya. Jadi kita nggak bisa diam gitu ya. Dengan pencapaian yang baik kita nggak bisa diam, kita perlu punya visi ke depannya. Orang-orang ini bagaimana bisa berkembang dan seterusnya. Nah, jadi angle-nya bisa dari atas gitu ya, dari organisasi turun kepada kita seperti apa. Angle-nya bisa dari luar, ya, dari industri, kemudian dari bidang sejenis, even di luar industri kita seperti apa prakteknya, kita rumuskan menjadi visi kepemimpinan. Nah, dan juga dari dalam ya, bagaimana kita mengakses kondisi tim kita, kemudian kita rumuskan ya, visi tim kita seperti apa. Apakah harus pilih salah satu? Enggak ya, bahkan bisa tiga-tiganya ya. Kita bisa punya visi, karena visi tadi ya, visi itu sesuatu yang panjang besar. Jadi kita bisa punya tiga-tiganya ya, satu visi yang mencakupi ya permintaan dari company ya, situasi di industri atau di bidang kita, atau assessment dari dalam gitu. Nah, ada pertanyaan yang suka muncul yang lain ya, Mas, di organisasi saya itu perputaran pemimpin itu cepat sekali. Kalau saya bikin visi kepemimpinan, padahal let's say 1-2 tahun saya dipindah atau dimutasi, gimana? Kan itu sia-sia gitu kan. Nah, ini menarik ya, karena sebenarnya jawabannya juga sudah jelas. Ya kan? Pertama, kita bikin visi kan bukan semata-mata untuk diwujudkan sekarang. Ya kan? Jadi pun ya, kalau seandainya kita punya masa yang waktu memimpin yang cukup panjang pun, ya memang visi itu dibuatnya panjang gitu, bukan buat jangka pendek. Nah, yang kedua, visi kan fungsinya tadi untuk menginspirasi tim, ya, mengajak tim bergerak. Pemimpin boleh ganti, tapi tim relatif anggotanya agak lebih stabil kan. Nah, timlah yang butuh visi sebenarnya. Tim yang butuh visi untuk bisa terus bergerak, justru ketika pemimpinnya sering gonta-ganti, sehingga ada sesuatu yang stabil yang terus dikejar. Bayangkan kalau sudah pemimpinnya sering ganti-ganti, nah di dalam tim sendiri tidak punya arah yang jelas gitu. Ya, maka lama-lama mereka hanya ngikut apa kata pemimpin yang keluar masuk tadi, lalu kemudian lama-lama mereka apatis. Kan berbahaya ya, padahal pikiran orang perlu digerakkan kan. Nah, jadi justru ya situasi kayak gitu makin butuh visi yang jelas. Yang ketiga, nah kalau kita punya rumusan visi yang jelas, kita kemudian punya tadi ya turunan target yang juga jelas. Pada saat kita berpindah, dimutasi, dirotasi, kita bisa mentransfer itu kepada pemimpin berikutnya juga dengan cara yang jelas. Ini loh, kemarin kita di tim ini bikin visi kayak gini. Sekarang so far kalau dikaitkan sama target achievement kita sudah sampai di sini. Memang masih panjang tapi udah ada progres ke sini. Nah, monggo ya dipelajari, ya boleh di-upgrade, boleh direvisi, boleh dikembangkan. Tapi inilah yang sudah terjadi, ya sangat baik kalau memang ini ada hal-hal baik bisa dilanjutkan. Justru malah lebih clear, jadi pemimpin yang baru masuk pun tidak ngawang-ngawang. Kalau saya membayangkan jadi pemimpin justru lebih enak ya. Saya tahu tim ini sudah pernah menetapkan arah kemana, saya tahu tim ini sedang sampai di mana. Saya bisa memberikan masukan juga dengan pandangan yang lebih akurat gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua ya. Jadi yuk di akhir tahun atau mungkin di awal tahun juga boleh, tinggal dikit lagi ya.
kita yang saat ini ya sedang memimpin, maka boleh tuh ya kita rumuskan visi kepemimpinan kita bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya, nah coba ditinjau lagi ya, bagaimana perjalanan pencapaiannya sampai sekarang, sampai di mana, dan apakah memang masih on the right track atau ini sesuatu yang perlu dikembangkan, perlu di-upgrade lagi gitu. Nah, diskusikan bersama tim, bersama kepemimpinan kita ya, lihat kepada industri, lihat dari dalam juga. Nah, sehingga tim kita selalu punya arah yang menginspirasi, yang jelas gitu, yang bermakna bagi mereka. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.